Di sebuah desa kecil bernama Kembang Sari, di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana namun luar biasa gigih. Kehidupan Raffi penuh perjuangan, karena sejak usia 15 tahun, ia harus menggantikan peran ayahnya sebagai kepala keluarga. Ayah Raffi meninggal akibat kecelakaan di hutan saat mencari kayu bakar, meninggalkan ibu Raffi yang sakit-sakitan dan 3 adiknya yang masih kecil. Kehilangan dan awal perjuangan. Kehilangan sang ayah menjadi pukulan berat bagi keluarga Raffi. Mereka hidup di rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari bambu, dan hampir setiap hari mereka harus mengencangkan ikat pinggang demi menghemat makanan. Melihat kondisi keluarganya, Raffi tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia terpaksa berhenti sekolah di bangku SMP dan mulai bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangganya. Pagi-pagi buta, ketika embun masih menggantung di daun-daun, Raffi sudah memanggul cangkul di pundaknya. Ia bekerja dari subuh hingga siang, menggarap sawah atau membantu memanen padi. Setelah itu, ia akan berkeliling desa mencari pekerjaan tambahan, seperti menebang kayu, mencuci piring di warung, atau mengantar barang pesanan ke pasar. Tidak ada pekerjaan yang dianggapnya remeh. Namun, penghasilan dari semua kerja kerasnya itu tidak seberapa. Raffi sering kali pulang dengan uang yang hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena masih bisa memberikan makanan untuk keluarganya. Meski sibuk bekerja, Raffi sebenarnya memiliki mimpi besar. Ia ingin menjadi seorang pengusaha sukses, seperti pemilik toko besar di pasar desa yang sering ia lihat. Namun, ia sadar bahwa mimpinya hanya akan menjadi angan-angan jika ia tidak memiliki modal dan pendidikan. Karena itu, Raffi memutuskan untuk belajar secara otodidak. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia membaca buku-buku yang ia pinjam dari teman-temannya. Raffi juga suka mendengarkan cerita dari orang-orang tua di desanya. Dari mereka, ia belajar banyak tentang kehidupan, bisnis, dan pentingnya menjaga kepercayaan. Ia yakin bahwa suatu hari nanti, kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Raffi merasa bahwa bekerja di desa tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia memutuskan untuk merantau ke kota besar. Dengan bekal seadanya, ia berangkat ke Yogyakarta, kota terdekat dari desanya. Di sana, ia mulai bekerja sebagai kuli angkut di sebuah pasar tradisional. Pekerjaan itu tidaklah mudah. Ia harus mengangkat barang-barang berat, seperti karung beras dan tabung gas, di bawah terik matahari. Namun, Raffi tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengingat tujuan utamanya, mengubah nasib keluarganya. Sambil bekerja, Raffi juga menyisihkan waktu untuk belajar. Ia berteman dengan seorang pedagang di pasar yang memberinya pelajaran tentang bagaimana mengelola bisnis kecil-kecilan. Dari pedagang itu, Raffi belajar cara menghitung keuntungan, menyusun stok barang, dan melayani pelanggan dengan baik. Setelah 3 tahun bekerja keras, Raffi berhasil mengumpulkan sedikit tabungan. Dengan uang tersebut, ia memulai usaha kecil-kecilan menjual bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan minyak goreng. Awalnya, ia hanya memiliki 1 gerobak kecil yang ia dorong berkeliling pasar. Namun, karena kejujuran dan keramahannya, banyak pelanggan yang mulai mempercayainya. Usahanya perlahan berkembang. Dalam waktu 2 tahun, Raffi berhasil membuka kios kecil di pinggir pasar. Ia juga mulai mengirim sebagian penghasilannya ke desa untuk membangun rumah bagi keluarganya dan membiayai sekolah adik-adiknya. Setelah 7 tahun merantau, Raffi merasa bahwa waktunya untuk pulang ke desa telah tiba. Ia ingin mengabdikan dirinya untuk membangun desa kelahirannya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, Raffi membeli tanah di desa dan membangun sebuah toko kelontong yang besar. Ia juga memberdayakan penduduk desa dengan membuka lapangan kerja bagi mereka. Namun, Raffi tidak berhenti di situ. Ia mendirikan koperasi desa untuk membantu para petani mendapatkan modal usaha. Ia juga mendirikan sebuah perpustakaan kecil agar anak-anak di desanya bisa belajar dan bermimpi besar seperti dirinya dulu. Kini, Raffi telah menjadi salah satu tokoh yang dihormati di desanya. Ia sering diundang untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda
Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan mereka bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika diiringi dengan kerja keras, kejujuran, dan doa. Dulu, saya hanyalah seorang buruh tani yang tidak punya apa-apa, kata Raffi suatu hari. Namun, saya percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses, asalkan mereka tidak menyerah pada keadaan. Kisah Raffi menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di desanya maupun di kota. Ia membuktikan bahwa meski memulai dari bawah, dengan usaha dan ketekunan, seseorang bisa mencapai puncak kesuksesan. Dan yang terpenting, ia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar.